Good morning student primary 1A. How are you? So, jumpa lagi dengan teacher ya. Hari ini kita akan belajar tematik 1G. Kita akan menyelesaikan subtema 2 ya di buku ini. Itu pembelajaran 5 dan 6 di halaman 48. Silahkan kalian buka halaman 48 ya. Nah, ini dia. Nah, di situ ada buat teks. Di taman safari, Nina melihat banyak hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Nah, tahukah kamu perbedaannya hewan buas dan hewan jinak? Nah, coba sekarang teacher akan baca teks. Kalian menyimak sambil memahami ya. Jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan jinak dan hewan buas. Hewan jinak biasanya dipelihara di sekitar kita. Contohnya ayam, bebek, kelinci, dan kucing. Hewan buas dapat membahayakan kita. Hewan buas dapat melukai manusia dengan menggigit atau mengeluarkan racun. Contoh hewan buas antara lain harimau, ular, buaya, dan serigala. Nah, bagaimana? Sudah tahu? Nah, kalau hewan buas dan jinak ya, perbedaannya itu bahaya atau tidak, dia melukai kita atau tidak. Nah, kalau hewan jinak itu yang tidak bahaya, contohnya seperti yang kita pelihara sehari-hari, yaitu misalnya punya kucing di rumah, pelihara ayam, pelihara bebek, pelihara burung, lalu pelihara apalagi ya, kelinci ya, masih banyak lagi. Nah, sementara hewan buas ini yang bahaya bagi kita. Karena apa? Dia bisa melukai kita, bisa menggigit, lalu bisa mematuk gitu ya. Nah, contohnya apa? Ular. Nah, ular kan punya bisa. Bisa itu racun. Nah, ketika kalian nanti bermain dengan ular yang berbisa, kalian dipatuk. Nah, nanti kena racunnya itu akan membuat kita sakit, melukai kita ya. Nah, lalu ada juga yang menggigit. Nah, yang pemakan daging biasanya. Nah, misalnya buaya, harimau, singa. Nah, itu termasuk hewan buas. Nah, jadi itu ya perbedaannya ya. Perbedaannya yang berbahaya atau tidak berbahaya kalau hewan jinak dan hewan buas gitu ya. Nah, di situ juga ada kalimat pemberitahuan. Nah, ini kan sudah berulang-ulang. Kira-kira yang mana nih kalian bisa garis bawah tuh? Kan sudah berkali-kali kan belajar kalimat pemberitahuan. Nah, kalian cari sendiri di situ. Nah, misalnya kalimat pemberitahuannya hewan jinak biasanya dipelihara di sekitar kita. Nah, itu contoh juga kalimat pemberitahuan. Lalu apalagi hewan buas dapat membahayakan kita. Nah, itu kalimat pemberitahuan juga. Lalu hewan buas dapat melukai manusia dan dengan menggigit atau mengeluarkan racun. Nah, itu contohnya ya kalimat pemberitahuan. Oke, nah sekarang kita ke halaman 49. Nah, kita akan belajar perbandingan. Masih ingat kan mana yang lebih banyak, lebih sedikit ya, atau yang kurang dari, lebih dari. Nah, itu coba yang paling banyak, paling sedikit. Nah, coba kalian hitung di sini. Di sini ada burung ya, ada burung elang, ada ular, ada harimau. Nah, kalian hitung berapa banyak burung elang, lalu berapa banyak ular, berapa banyak harimau. Nah, kalian hitung di sini ya. Jadi ini untuk latihan mandiri. Lalu tentukan yang paling banyak yang mana, yang paling sedikit yang mana, ya. Lalu diurutkan gitu. Nah, misalnya kita hitung bersama-sama burung elang ya, burung elang, lalu ular, lalu harimau. Nah, sekarang coba kita hitung bersama. Burung elang kita hitung. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, lalu ini 10, kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, berarti ada 40 ditambah 2, 42 burung elangnya ya. Itu kita menghitung dengan cara puluhan dan satuan ya. Sudah belajar ya, sudah berkali-kali belajar. Nah, lalu sekarang ularnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ya. Ularnya ada 47. Nah, sekarang harimau. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini pas per 10 ya. Jadi kita tinggal hitung ke bawah kalau 10 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 40. Berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 45. Nah, sekarang coba di bawahnya. Berapa banyak burung elang? 42. Lalu berapa banyak ular? 47. Berapa banyak harimau? 45. Nah, hewan apakah yang paling banyak? Nah, ini mana yang paling banyak? Nah, lihat angkanya yang paling besar, yaitu ular ya, 47. 47 paling besar di antara 42 dan 45 ya. Lalu mana yang paling sedikit? Nah, kalau tadi ini ular paling banyak, nah berarti tinggal 45 dan 42 yang paling sedikit. Yang mana? 42. Ini yang paling sedikit. Nah, sekarang urutkan hewan dari yang paling banyak. Berarti diurutkan yang paling banyak, yaitu mulai dari ular 47, lalu 45, 42. Jadi ada ular, harimau, lalu burung elang. Nah, ini ya. Lalu urutan hewan dari yang paling sedikit. Nah, ini kebalikannya ya. Kebalikannya berarti ini burung elang ya. Burung elang, lalu harimau. Setelah harimau itu ular. Nah, ini urutannya. Burung elang itu 42, harimau itu 45, ular 47. Itu ya, mengurutkan seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 6. Nih. Nah, mengamati gambar, coba buka halaman 51. Itu mengamati gambar. Dan di situ ada hewan-hewan apa saja? Coba kalian sebutkan bersama teacher. Yaitu ada ayam, ada itik ya, ada bebek itu. Ya, lalu ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada anak ayam. Nah, itu hewan-hewannya. Apa ada lagi? Coba nanti kalian cari. Ya. Nah, ini ada hewan-hewan. Oke, nah sekarang ke halaman 52. Di situ ada cerita juga mengenai keluarga Nina. Setiap pagi Nina dan Adi minum susu. Minum susu baik untuk tubuh. Susu mengandung banyak zat gizi. Susu biasanya berasal dari hewan, misalnya susu yang berasal dari sapi, gitu ya. Oke, nah kan kalian pasti sudah tiap hari bahkan ya minum susu ya. Nah, kalau susu kemasan gitu ya atau susu formula, nah itu mereka biasanya dari susu sapi, dari hewan sapi seperti yang tadi disebutkan di gambar ya. Nah, tapi sapi itu kan ada sapi yang menghasilkan susu, ada sapi yang hanya dikonsumsi dagingnya. Nah, kalau sapi yang menghasilkan susu biasanya sapinya seperti ini dia, putih hitam ya, di halaman 51, putih hitam warnanya. Nah, ini sapi perah ya yang menghasilkan susu. Nah, ini contohnya kemasannya. Pasti kalian setiap hari minum nih susu, entah coklat, entah susu yang putih ya, atau susu yang bubuk ya, susu murni itu. Nah, ini contohnya Nina dan Adi minum susu. Nah, ini kalau kalian memang perlu ya minum susu bagus setiap hari karena kalian masih tumbuh kembang. Jadi kalian jangan lupa kalau mama buatin susu harus diminum ya, karena itu banyak gizinya. Oke, nah itu manfaatnya, contohnya dari hewan sapi, manfaatnya bagi manusia. Oke. Nah, sekarang ke halaman 53 kita matematika. Liburan sekolah kemarin Nina berkunjung ke rumah kakek. Kakek Nina senang beternak. Kakek Nina mempunyai
banyak hewan ternak. Nah, kalau hewan ternak ini berarti menghasilkan sesuatu bagi manusia ya. Contohnya di situ ayam, ada telurnya. Nah, kalau telurnya kan bisa dikonsumsi manusia, bahkan ada yang bisa dijual. Nah, itu manfaatnya untuk manusia ya. Nah, kalian di rumah punya hewan ternak, orang tua kalian, nah coba nanti diperhatikan kalau punya. Nah, di situ contohnya ada 79 ekor bebek, 96 ekor ayam, dan 92 ekor ikan nila. Nah, sekarang kita bandingkan. Jadi ya, itu ada 75 ekor bebek ya. Itu. Lalu 96 ekor ayam. Nah, lalu 92 ekor nila. Nah, ini ikan ya, bukan unggas lain ya dia ya. Nah, sekarang coba kalau kita bandingkan, di situ kan yang dibandingkan terlebih dahulu bebek dan ayam. Di sini ada 75 dan 96 ekor ayam. Nah, kira-kira ini mana yang lebih sedikit, 75 dan 96? Nah, coba kita lihat di angka paling depan ya. Kita lihat di angka depannya 7 dan 9 ini ya. 7 dan 9 ini besar mana? Besar 9 ya, besar 9 kan. 7 ini lebih sedikit. Nah, kan tahu kan kalau di sini, dari sini kita tahu berarti ini adalah 75 kurang dari 96 ya. Berarti jumlah bebek itu lebih sedikit dari jumlah ayam gitu ya. Itu. Oke. 75 kurang dari 96 ya, dia benar. Jadi bebeknya itu lebih sedikit dari jumlah ayamnya. Oke, nah sekarang itu 96 ekor dengan sekarang ikan nila dan ayam ya. Seperti contoh itu, misalnya ayamnya tadi ada 96, lalu ikan nilanya ada 92. Nah, kalau tadi teacher bilang itu kan kita lihat di angka depannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana teacher kalau angka depannya sama-sama 9? Apakah jumlahnya sama dengan? Tidak. Nah, karena ini jumlahnya sama ya, ini puluhannya sama kan. Nah, ini puluhan yang depan ini. Nah, ini puluhannya sama. Nah, sekarang kita lihat yang angka belakangnya. Angka di belakangnya. Nah, kalau di depannya sama, kita lihat angka belakangnya apakah sama juga. Dan di sini 6, sementara di sini 2. Nah, ini satuan ya, ini satuan. Dan ini satuannya. Nah, berarti 6 dengan 2 itu besar mana? Besar angka 6. Nah, berarti ini 96 dan 92 ini lebih dari atau lebih besar ya. Ini lebih dari, kita lihat dari di belakangnya, kita lihat satuannya. Itu 6 dan 2 lebih dari, berarti 96 itu lebih dari 92 atau lebih besar. Berarti jumlah ayam itu lebih dari jumlah ikan nila. Itu ya, atau lebih banyak atau lebih besar, sama saja. Tuh, oke? Nah, sekarang yang terakhir di halaman 54, yaitu ada PKN. Nina membantu kakek memberi makan hewan ternak. Nah, coba di situ ada percakapan. Wah, ikan-ikan kakek makan dengan lahap ya. Lalu kakek menjawab, benar Nina, akan tetapi kita tidak boleh memberikan makanan secara berlebihan. Makanan yang berlebihan akan menyebabkan kolam menjadi cepat kotor. Kolam yang kotor tidak baik untuk ikan. Nah, gitu kakek menjelaskan cara merawat ikan ya, memelihara ikan. Jadi kalau kalian punya ikan di rumah itu tidak boleh
sesering mungkin memberi makanan atau terlalu banyak memberi makanan. Karena apa? Seperti nasihat kakek tadi, nanti kolamnya jadi kotor airnya ya, karena kebanyakan. Kan nanti tidak semua makanannya tidak dimakan ya, tidak semua makanannya dimakan oleh ikan, jadi membuat air kolamnya kotor. Kalau air kolamnya kotor, nanti ikannya lama-lama akan mati.